Ini tuh kita berdiskusi mengenai dampak perubahan iklim terhadap pertanaman kopi. Secara umum memang dampak perubahan iklim ini cenderung negatif terhadap tanaman kopi, khususnya kopi Arabica. Produktivitasnya akan turun karena peningkatan suhu dan perubahan pola hujan. Namun pun demikian, kita juga perlu mendiskusikan bahwa kita perlu melakukan langkah-langkah adaptasi dalam merespon dampak tersebut. Nah, di adaptasi perubahan iklim ada dua kata kunci penting. Satu adalah perubahan perilaku, artinya bagaimana kita termasuk para petani itu mengubah perilaku dalam budidaya kopi. Yang kedua, adopsi teknologi. Teknologi apa yang cocok di bawah dampak perubahan iklim? Tadi contoh, ada dikenalkan varietas Liberty tadi atau apa tadi namanya, ada Liber itu ya yang dari Brasil. Nah, mungkin ini perlu kita lihat nanti ini. Mungkin nggak memang cocok ditanam di Indonesia, kalau cocok sejauh apa? Nah, dengan pemodelan seperti yang kami lakukan di riset ini, itu kita bisa simulasi seluruh Indonesia, teman-teman. Seperti apa potensinya, sehingga kita bisa estimasi baik keuntungan maupun kerugiannya terhadap industri kopi Nusantara. Nah, yang paling penting di sini adalah bagaimana kita melakukan perubahan paradigma dari berpikir pertanian ya menjadi industri pertanian, sehingga rantainya atau supply chain mulai dari penanaman sampai roasting dan dikonsumsi oleh masyarakat itu lebih jelas bisa kita analisis dan bisa kita berikan aksi adaptasi yang cocok. Riset yang sudah dilakukan di daerah mana aja, Pak? Riset yang kita lakukan itu simulasi seluruh Indonesia ya. Jadi ini menggunakan pemodelan matematis. Kita mengambil data dari BPS, produksi kopi di seluruh Indonesia, kabupaten kota. Kemudian kita buat pemodelannya, dampak perubahan suhu, curah hujan, dan lain sebagainya terhadap produksi kopi nasional. Kemudian kita simulasi ketika suhunya berubah, curah hujan berubah, wilayah mana saja yang produksinya akan turun, wilayah mana saja yang mungkin juga produksinya tetap atau naik. Itu poinnya. Harapan yang diharapkan dari kegiatan ini dan sudah disounding tidak ke pemerintah, Pak? Kalau disonding ke pemerintah, insya Allah sudah ya, karena dalam konteks pemerintah Indonesia justru sangat mendorong aksi-aksi seperti ini. Baru-baru ini pun kita sudah mensubmit adaptasi komunikasi namanya ke UNFCCC sebagai bentuk dokumen pemerintah Indonesia. Itu sudah ditandatangani juga oleh Bu Menteri. Kawan-kawan bisa download dari websitenya UNFCCC. Nah, hal seperti ini sebetulnya lebih pada pendetailan atau penjabaran. Bagaimana, dan yang penting nih, komunitas, masyarakat bisa berperan aktif dan kemudian diapresiasi kegiatannya paling tidak dalam konteks literasi. Sehingga buat teman-teman media, mungkin saya minta tolong dituliskan dengan pas dan benar, sehingga kita membawa literasi perubahan iklim ini terhadap pemahaman, bukan ketakutan saja begitu. Ketakutan terhadap dampak negatif dan lain sebagainya, tapi kita bisa mengubah, melihat ini menjadi peluang kita untuk berinovasi. Kita tahu ada dampak ini, apa yang kita lakukan. Buktinya sudah nyata kok. Paling dalam kemarin saja kita mengalami COVID kan. Kalau kita lihat itu sebagai salah satu contoh, kita kan berinovasi dengan berbagai hal sehingga sampai sekarang kita masih bisa melanjutkan hidup kita dengan Kira-kira ada kendala nggak, Pak, dalam proses ini? Kendala yang dialami, yang dihadapi? Iya, kendala itu sebetulnya memang pertama pasti soal data ya. Ketika kita ingin melakukan analisis, data-data tersedia dan lain sebagainya itu pasti itu selalu menjadi masalah. Tapi sampai kapanpun yang namanya data nggak mungkin pernah cukup sesuai kebutuhan kita. Sehingga kita harus melakukan apapun yang kita punya. Kendala berikutnya dan ini yang paling kritikal dan mudah-mudahan teman-teman media bisa bantu kita juga. Bagaimana mengemas informasi ini menjadi konsumsi publik yang mudah dicerna dan renyah. Dan kemudian bagaimana orang menjadi tertarik begitu. Sama kayak kita kalau dengerin berita-berita yang kurang pas gitu kan orang tertarik. Tapi berita-berita seperti ini gimana dikemas sehingga orang jadi mau tahu. Nah, pasti teman-teman media jauh lebih ahli ya dibanding saya ya. Kalau boleh tahu, gabungan dari mana aja, Pak, untuk
Kegiatan ini itu disponsori oleh European Climate Foundation. Kemudian para penelitinya itu terdiri dari BRIN, ya, dikoordinatori oleh Profesor Elvin Adrian. Kemudian saya dari IPB. Kemudian ada Bu Elsa dari BRIN juga, dulunya di Kementan beliau. Kemudian ada Bu Luki, itu dari IPB juga, ahli ekonomi. Dan yang terakhir ada Pak Supari, itu dari BMKG. Jadi ini kolaborasi beberapa lembaga dikoordinasi oleh Profesor Elvin Adrian, disponsori oleh European Climate Foundation. Harapan Pak, terakhir harapan yang diinginkan. Kalau harapan saya jelas hasil dari riset ini bisa dikomunikasikan ke publik secara lebih sederhana sehingga bisa menggugah aksi bersama. Ya, paling tidak tadi saya sudah mencetuskan ya, ada nggak salam kopi gitu. Karena kan kalau kita mau aksi bersama paling nggak kita punya satu gerakan yang kita sama-sama paham gitu ya. Salam kopi tadi saya bilang begini tadi ya, K dengan O. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi lompatan. Dan yang terakhir sangat penting kita bicara climate change ambassador untuk komoditas kopi. Tadi Mbak Almira, Mas Muhammad Aga, itu pengetahuan kopinya luar biasa ya. Climate change ini kan hanya menambah ingredient saja, sehingga apa yang tadi diketahui secara lokal, kawan-kawan, itu bisa kita dorong menjadi isu global. Kenapa begitu? Indonesia harusnya, ini harapan saya, Indonesia harusnya berani menjadi lokomotif di level global, bahwa ini loh kami, ini loh inovasi yang kami punya dalam menghadapi perubahan iklim, khususnya untuk komoditas kopi. Coba dong Pak, salam kopinya Pak. Yel-yelnya ada nggak? Belum, Belum, siap, terima